aid ya. Jadi manual aid ini dilakukan jika terjadi kemacetan bahu. Kalau bahunya nggak macet apakah dilakukan, Bu? Nggak perlu. Kayak gini tadi bra nggak cukup sampai ke atas lahir semua. Nah, PE bayinya besar ya. Jadi itu seringkali terjadi kemacetan bahu. Nah, itu ada beberapa cara untuk menolong bahu di sini. Yang pertama di sini kita belajar dengan cara klasik ya. Yang pertama di sini mengidentifikasi kemacetan bahu. Berarti kan kalau kemacetan bahu ini semua sudah lahir ya. Nah, garek kene ya, garek bahu nih. Melahirkan bahu ialah melahirkan lengan kepala lebih dulu karena lengan belakang berada di ruang yang lebih luar atau di sini sakrum. Baru melahirkan lengan depannya. Jadi kalau manual aid ya, yang dilahirkan itu bahu belakang, saya bawa dulu. Kan begini ya biasanya ya. Nah, dilahirkan di sini dulu biasanya. Ini manual aid caranya begini. Jadi dilahirkan itu bawahnya dulu. Itu kalau manual aid karena dirasa di ruangan di sini yang bawah itu lebih longgar daripada yang di atas. Ya. Melahirkan ya, setelah melahirkan yang paling luar baru melahirkan lengan depan. Tapi bila lengan depan itu sudah dilahirkan, maka lengan depan itu bisa diputar menjadi lengan belakang. Nah, ini ada catatan. Nah, iki bosok enggak? Enggak usah ini yang mana nih? Iki biar tahu tak iku nih. Maka iki enggak usah iki. Corekan sing tapi bila lengan enggak usah itu. Dari tapi bila lengan. Sampai dilahirkan ya. Baru langsung kedua mata kaki depan itu langsung cara-caranya itu cuman prinsipnya kalau manual itu tuh kita melahirkan bahu belakang dulu. Itu aja yang dipegang ya. Nah, sekarang kita ke caranya. Ya. Nah, ini ya. Caranya melahirkan manual aid. Ya, di sini adalah memegang kedua ini ya, mata kaki. Kedua kaki janin dipegang dengan tangan penolong menyesuaikan punggung. Bila punggung di kiri, maka di sini yang dipegang adalah tangan kiri. Jadi gini. Nah, ini kan begini ya. Jadi kalau misalnya ini adalah punggung kanan, berarti sih dipegang itu mana? Kanan. Bagian kanan. Nah, terus tangan yang satunya kemana? Nah, ya jadi ini adalah dia punggungnya di kanan. Jadi dicekel sing kanan. Gini. Pada pergelangan kakinya dielevasikan ke atas sejauh mungkin sehingga perut janin mendekati perut ibu. Jadi gini. Seret. Rusak tendanya. Ini sunnah ya. Mungkin kalian tidak menemui dimanapun tapi wes ini harus Sunnah. udah banyak video bikin kayak ini. Nah ya begini ya. Nah ini kan punggungnya ke kanan, berarti karena kita prinsipnya adalah melahirkan bahu yang mana? Bawah, belakang. Nah, berarti ditarik kemana? Atas. Ke atas mendekati perut ibu, berarti yang lahir mana dulu? Bawah. Nah, begini ilustrasinya, bisa dipahami. Berarti ini yang lahir apa? Bahu belakang dulu apa bahu depan? Belakang. Belakang, kan ditarik ke atas ya? Ya. Oke, selanjut ke sana dulu. Bersamaan dengan itu, tangan penolong lainnya dimasukkan ke dalam jalan lahir dan jari tengah telunjuk menyusuri ke bahu janin sampai pada di fosa kubiti. Apa fosa kubiti itu? Siku. Nah, sampai di fosa kubiti. Jadi bersama dengan tangan penolong masukkan ke dalam jalan lahir
dan jari tengah dan jari telunjuk menyusuri bahu janin sampai pada fosa kubiti, kemudian lengan bawah dilahirkan dengan gerakan seolah lengan bawah mengusap muka. Jadi gini. Gini loh, Ren. Nah, ini kan dimasukkan ke jalan lahir seperti ini. Nah, ini kan melahirkan begini. Lengannya seolah mengusap muka. Jadi dijungkitkan sampai di bahu, kita berhenti, kita pegang lengannya. Jadi bayiku digendong ini. Seret, dijungkitkan untuk dikeluarkan. Nah, jadi gini. Ya. Seret. Nah. Ya. Ya satu-satu, ntar dulu. Satu dulu ya. Nah, ya. Jadi lahirlah sebelah, ya. Kita sebelahnya lagi ya. Untuk melahirkan lengan depan. Nah, ini kan tadi lengan belakang ya, lahir satu ya. Untuk melahirkan lengan depan nomor 5, diperhatikan. Kurang dukur ya, kocoknya Kak. Ikut ketok ya. Kurang gede ya. Untuk melahirkan depan, pegangan pergelangan tangan yang tadi dielevasikan ke atas itu tadi ya. Diganti tangan lainnya dan tarik curam ke bawah sehingga punggung janin mendekati punggung ibu. Nah, sampai di sini pasti wis paham ini. Ditarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Nah, sama ini juga nanti menyusuri, kemudian menjungkitnya lengan ya, fosa kubiti, kemudian dilahirkan bahu depan. Nah, itu adalah pertolongan klasik ya. Kemudian dengan cara yang sama bahu depan dilahirkan. Bila lengan sukar dilahirkan, maka harus diputar menjadi lengan ke belakang. Jadi misal kayak gini, nanti kok gak bisa, kok iso angel ya. Jadi gini diputar bayinya. Yo, diputar menjadi lengan belakang. Nah, jadi diputar gini. Bisa diputar gini seret. Nah, ya. Itu parameternya memutar, boleh diputar boleh, kalau tidak bisa lahir nanti diputar menjadi bahu belakang. Ya. Dengan caranya apa? Gelang bahu dan lengan yang sudah lahir dicengkeram dengan kedua penolong sedemikian rupa sehingga kedua jari tangan penolong yang ada di punggung ini loh. Gini ya. Mencengkeram gini di punggung. Gelang bahu lengan yang sudah lahir cengkeram dengan kedua tangan penolong sedemikian rupa sehingga kedua ibu jari telur terletak di punggung dan sejajar dengan sumbu badan bayi, sedangkan jari-jari yang lainnya mencengkeram dada. Nah, ini ya, jadi diputer. Ya, jadi diputer. Kemudian putar arah perut dan dada janin sehingga lengan depan yang tadinya lengan depan menjadi lengan belakang. Ya, ini adalah pertolongan bahu. Ya, saya ulangi ya. Jadi mulai dari ini manual aid ya, klasik ya. Jadi mulai dari kita pegang dulu, ini kita pegang. Kita lihat ini punggungnya itu ada di mana. Kalau punggungnya di arah sebelah kiri berarti nanti kita pegang pakai tangan kiri, karena tangan yang satunya itu nanti yang masuk menyusuri ini lengan ini nanti ya. Nah, jadi kalau tangan berarti sebaliknya. Jadi prinsipnya yang penting di manual di sini adalah melahirkan bahu belakang. Nah, ditarik curam kemana dulu untuk melahirkan bahu belakang? Ke atas. Ke atas perut Ibu. Nah, ditarik curam ke atas. Kalau sudah tampak di sini bahunya, kita usapkan, kita ambil kita ini ya, kita susuri ini ya. Tangan kita susuri ini, kita sampai di fosa kubiti atau sampai di lengan atau lengan siku bayi. Kemudian lengannya itu tadi kita usapkan ya, kita usap seperti mengusap, kemudian sambil mengeluarkan tangannya. Kemudian untuk melahirkan bahu depan gimana caranya? Ditarik ke bawah, kemudian tangan ini sama ya, jadi disusuri ini punggungnya di sini, kemudian kita sampai di lengan siku, kemudian kita keluarkan. Jika bahu depan di sini tidak bisa keluar, maka apa yang harus kita lakukan? Diputar. Ya sudah diputar dulu. Jadi tangan ini pindah ya, ini pindah ke sini, pindah ke sini. Putarnya arah kemana? Ke belakang.
ke arah jarum jam, ke arah tangan bayi. Ya, jadi begini. Ini kan pegang punggung sama ini. Jadi kalau misalnya di sini ke arah tangan balik, nanti diputarnya begini. Nah, ya, ojo kualik. Ya, jadi begini. Ya, korban sungsang itu. Ya, ya. Nah, kita tarik menjadi bahu belakang. Setelah bahu belakang kita lakukan dengan cara yang sama tadi ya, untuk melahirkan bahu belakang. Berarti ditarik curam kemana ya? Atas apa bawah? Atas. Atas. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Oke.